Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja agak aneh di dunia gadget yang super rame. Kedatangan Sony Xperia 1 Mark 8 yang sunyi senyap. Nggak ada panggung mega, nggak ada heboh-heboh, HP ini tahu-tahu muncul aja. Coba deh kita resapi kutipan ini. Intinya, di pojokan industri teknologi yang sepi, Sony Xperia 1 Mark 8 muncul tanpa kemeriahan. Ini bukan cuma kiasan loh. Waktu kompetitornya bikin acara launching gede-gedean, Sony malah kayak berbisik. Kekuatannya cuma dari omongan di forum-forum online sama bocoran dokumen FCC. Nah, ini nih pertanyaan utamanya buat bahasan kita kali ini. Kenapa sih flagship terbaru Sony ini datangnya anteng banget di pasar yang sukanya keributan? Ada apa di balik strategi mereka yang kelihatan super hati-hati ini? Oke, mari kita bedah lebih dalam. Bagian pertama, bisikan flagship baru Sony. Kita bakal lihat gimana strategi launching mereka yang klasik dan kalem ini, dan apa artinya di dunia yang serba ngebut sekarang. Yang menarik dari sini itu polanya. Dokumen FCC udah kasih sinyal barangnya siap. Prediksinya, bulan Mei buat pasar global, baru deh Juli masuk ke Asia Tenggara. Ini Sony banget kan? Main aman. Tapi masalahnya, pasar sekarang udah nggak main aman. Di jeda waktu antara Mei sama Juli itu, kompetitor bisa aja ngeluarin produk baru, banting harga. Momentum Xperia-nya bisa hilang gitu aja sebelum nyampe ke kita. Eits, tapi jangan salah sangka dulu. Walaupun cara rilisnya kalem, bukan berarti nggak ada yang menarik. Justru sebaliknya, Sony tuh kayak mau bicara lewat spesifikasinya. Yuk kita lihat lonjakan fitur keren yang mereka tawarkan. 1 terabyte. Yap, kalian gak salah dengar. Ini lonjakan kapasitas internal yang gila-gilaan. Ini jelas sebuah pernyataan dari Sony, yang kayaknya emang sengaja nargetin para kreator konten profesional. Bayangin aja, simpan video 4K berjam-jam atau puluhan ribu foto RAW, nggak bakal pusing mikirin memori penuh. Dan ini dia, yang bikin fans setia Sony senyum-senyum sendiri, slot microSD masih ada dong. Di saat merek lain ngebuang fitur ini, Sony malah menggabungkan internal 1 terabyte dengan fleksibilitas kartu eksternal, kombinasi yang langka banget dan super berharga di zaman sekarang. Akhirnya, Sony juga sadar zaman. Dukungan eSIM yang lebih luas akhirnya ada juga. Ini langkah penting banget sih, biar Xperia nggak ketinggalan kereta dan bisa sejajar sama standar global, apalagi buat yang sering bepergian. Oke, setelah kita lihat semua yang bagus-bagus tadi, kita harus balik lagi ke pertanyaan krusial. Apa penyimpanan segede gaban dan beberapa update penting ini cukup buat menangin pasar? Apa ini cukup buat bikin orang pindah dari merek kesayangan mereka? Nah, sekarang kita lihat sisi lainnya. Sisi di mana konsistensi Sony itu malah jadi bumerang. Polanya lama, masalahnya ya itu-itu lagi. Slide ini nunjukin semuanya dengan jelas. Lihat deh, 3 tahun terakhir. Apple punya Dynamic Island, Samsung bikin layar lebih rata plus S Pen. Terus Sony? Ya, gitu-gitu aja. Desainnya emang elegan, tapi jujur udah mulai kerasa stagnan dan kurang berani. Gimana mau narik mata baru kalau di rak toko kelihatannya sama persis kayak tahun lalu? Jadi, ini dia rangkuman masalah utamanya. Inovasinya irit, nggak ada fitur wow yang bikin heboh. Bahasa desainnya nggak gerak, susah dibedain sama generasi sebelumnya. Terus, optimalisasi softwarenya sering kerasa ketinggalan. Dan harganya, sering kali bikin kita mikir, upgrade segini, harganya segitu, worth it nggak ya? Ini bukan masalah satu produk, tapi pola yang terus berulang. Lantas, apa efek nyatanya dari strategi ini? Terutama buat narik pengguna baru, bukan cuma manjain fans lama. Disinilah kita lihat pertarungan antara nostalgia dan apa yang pasar mau sekarang. Slide ini nunjukin ada gap generasi yang jelas banget. Konsumen modern, terutama Gen Z, itu nyarinya inovasi radikal, desain yang viral, pokoknya yang bikin kaget. Sony nawarin apa? Kualitas teknis, konsistensi, dan nuansa nostalgia. Ibaratnya, Sony ngajak ngobrol pakai bahasa teknis ke pasar yang sukanya pakai bahasa gaul. Nggak nyambung. Metafora ini pas banget sih. Xperia 1 Mark 8 itu kayak puisi lama yang dibacain lagi. Indah, teknisnya dapet, tapi nggak punya kekuatan buat mengguncang emosi pasar. Secara teknis mungkin luar biasa, tapi gagal bikin heboh atau jadi bahan obrolan, padahal itu yang dibutuhin buat bersaing di level atas. Jadi, ujung-ujungnya setelah kita bedah plus minusnya, sebenarnya HP ini tuh buat siapa sih? Siapa target pasarnya? Dan jawabannya jelas banget. Ini bukan HP buat semua orang. Ini tuh sebuah alat tool khusus yang dirancang buat para profesional kreatif, fotografer, videografer yang butuh kontrol manual,
layar akurat, dan tentu aja penyimpanan super lega plus slot micro SD. Kalau kalian memang targetnya, ini ada beberapa tips buat jinakin storage 1 TB itu. Pertama, pakai cloud buat backup otomatis file-file ringan. Kedua, khususkan micro SD buat file raksasa kayak video 4K dan foto RAW, biar kerjaan lancar. Ketiga, biasain rapi pakai folder. Ini ngebantu banget pas lagi dikejar deadline. Terakhir, rutin pindahin proyek yang udah kelar ke hard disk eksternal, biar performa HP tetap enteng. Jadi, sebelum kalian mutusin buat beli, apalagi ngeluarin dompet, ingat-ingat ini ya, desainnya nggak banyak berubah dari tahun lalu. Inovasinya lebih ke polesan, bukan gebrakan. Ketersediaan dan layanan purna jualnya juga bisa jadi PR di beberapa daerah. Dan yang paling penting, ini alat kerja serius, bukan buat pengguna kasual. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini buat kalian renungkan. Sony Xperia, apakah ini sebuah mahakarya yang elegan, sebuah alat presisi buat segelintir ahli? Atau cuma gema dari masa lalu, yang suaranya makin lama makin pelan di tengah riuhnya pasar smartphone saat ini? Jawabannya ada di pasar, dan tentu aja di tangan kalian. Gimana menurut kalian?